Ustadz Rizky Hardianto, salah satu santri kesayangan dari Habib Lutfi bin Yahya, tiba-tiba bergabung menjadi kubu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, di mana Ustadz Rizky mengaku telah insyaf dan akan berani membongkar fakta tentang para Habib yang sebenarnya. Di hadapan Kiai Imad, Ustadz Rizky memuncurkan beberapa hal mengenai para Habib, di mana apa yang diungkapkan itu mengenai tentang seputar kesesatan-kesesatan para Habib yang selama ini tidak banyak diketahui. Mendengarkan ungkapan tersebut, hal itu menjadi tambahan modal Kiai Imad dalam menyadarkan umat dari doktrin para Habib. Insya Allah, berkat ungkapan beliau itu, menambahlah pengetahuan kita lebih banyak tentang kelakuan para Habib yang selama ini tidak banyak kita ketahui. Insya Allah secepatnya, saya akan ungkapkan kepada para jamaah, saya akan membongkar kesesatan-kesesatan dari para Habib, sebagaimana yang diungkapkan beliau, ucap Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ketika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, saudari. Selamat malam semuanya. Tadi sore saya nemu video. Kebetulan di video ini anaknya si Rokim, alias anaknya Ketua Habib. Nah, Ketua Habib ngawur lagi dia. Mari kita simak dongeng dari si Wan Abud ini ya. Dunia lurus, kota Tarim bukan termasuk dunia yang ada. Kita mengetahui dunia ini fana, dunia ini kotor, dunia ini hina. Tapi kota Tarim bukan termasuk dunia yang kita ketahui. Gimana itu? Logikanya gimana? Tarim itu bukan dunia. Tarim itu seolah-olah akhirat. Gimana? Duniakah dia? Akhiratkah dia? Surgakah dia? Nerakakah dia? Gimana? Atau tergantungkah dia bukan di dunia, bukan di langit, saudara? Gimana? Saya mungkin ilmu saya belum sampai ke situ ya, magom saya belum sampai ke situ, saudara. Kota Tarim ini adalah kota yang bukan di dunia, saudara. Apakah dia di neraka? Apakah dia di akhirat, saudara? Umat Islam itu kota sucinya ada 3. Ada yang menyebutkan 2. Ada yang menyebutkan 3. Yang pertama, Makkah Al-Mukarramah. Oke? Yang kedua, Madinah Al-Munawwarah. Dan juga Al-Quds di Palestina, saudari. Jadi, biji mana ini, saudara? Dalil dari siapa ini yang mengatakan kota Tarim itu bukan dunia, tapi seolah-olah akhirat? Gimana itu? Itu nggak jelas. Dalilnya dari mana? Gola Imam Fiqihil Muqaddam, Gola Imam Ali As-Sahkran, Gola Imam Abi Bakar Al-Andini, Gola Imam Abi Bakar bin Salim. Gola siapa? Gola Dato ente. Nggak usah ente tebarkan ajaran Dato ente, saudari. Nih, gua jujur ya. Kalau gua lihat perbedaan antara Arab Saudi, antara Mekah dengan Tarim jauh. Kalau Tarim diandai-andaikan seperti surga, jauh. Kalau Biren ini, tempat tinggalku, kalau disamakan dengan diandai-andaikan seperti surga, wajar. Hijau, subur, banyak airnya, termasuk banjir. Ini kota gersang, seperti kota mati, seperti, saya nggak mengatakan seperti Gus Fuad katakan, nanti ngamuk, marah-marah, kejang-kejang, karena sama saya nggak bisa berbuat apa-apa, nggak ada hukum adat yang berlaku sama saya. Mau adat apapun nggak berlaku sama saya. Karena saya kepala suku dari semua adat. Jadi begini, kalau saya melihat kota Tarim ini, jangankan untuk tinggal di sana, mengunjunginya saja saya malas. Yang pertama, katanya nggak ada cewek yang membuka aurat. Berseliwiran, cewek-cewek dari sana, pamer muka. Kalau gua bilang pamer aurat, nanti marah. Ada seorang cewek dari Tarim, dia itu konten kreator, nggak pakai jilbab, saudari. Nah, dari kota Hadraul Maut Tarim, saudari. Nah, kesimpulan gue, dalam khayalan gue, apa sih yang dibanggakan dari kota Tarim itu? Kota seperti kota terkutuk, kota seperti kota terlaknat, saudara. Insya Allah, kok mereka bisa memframing bahwa kota Tarim itu kota suci. Kalau kita ke sana langsung jadi wali. Di sana wali semua. Semuanya indah. Kagak ada keindahan yang kulihat. Yang ada gersang tandus.
Ya, kumuh. Katanya kalau ada Habib, suatu kampung itu aman. Tidak akan terjadi perang, tidak akan terjadi bencana alam. Tidak akan terjadi ini, tidak akan terjadi itu. Buktinya nol, saudari. Kenapa saya katakan buktinya nol? Kemarin diserbu Hadrol Maut sama Arab Saudi. Yang jihad kemarin kemana? Yang mau jihad ke Palestina lah, yang mau jihad ke Myanmar, bela Rohingya lah, yang mau macam-macam. Sekarang saatnya pulang noh ke Tarim sana. Pulang noh ke Hadrol Maut sana. Jihad di sana. Aduh, saudari. Langit bumi mengutuk kalau gua lihat. Masih lebih indah kampung gue. Kagak ada orang yang menyembah kuburan di sini. Kuburan-kuburan yang ada tiangnya itu datuk gua sendiri. Gua yang robohin, saudari. Apakah gua Wahabi? Hah? Jelas bukan, saudari. Gua itu anti terhadap cerita-cerita dongeng, anti terhadap khurafat. Saudari, kota wali, kota yang diberkahi, kota yang samakan dengan surga dalam satu cerita, dalam satu kisah. Yang kisahkan orang sono. Nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis. Aduh, saudari. Indah kayak mana? Otak kalian kebalik kayak kampret. Gersang, kumuh, indah di mata kalian. Yang indah, yang hijau, yang subur. Kena kutuk, saudara. Karena nggak memuliakan kami, saudara. Kota kumuh, kota gersang, panas, jarang hujan. Insyaallah, datanglah ke sana kalau ingin jadi wali. Berapa banyak wali-wali yang tercipta atas izin Allah di bumi Nusantara ini. Mereka tidak pernah ke Tarim. Nggak pernah ke Tarim. Mereka mengunjungi Mekah, mereka mengunjungi Madinah, mereka mengunjungi Al-Quds, saudari. Ini saya bisa juga ngomong seperti itu. Wajar, bisa dibuktikan. Kampung saya ini subur, kampung saya ini dirahmati oleh Allah, kampung saya ini indah, kampung saya ini asri, kampung saya ini banyak emasnya, saudara. Nggak perlu diturunkan dari langit, nggak perlu diturunkan dari planet Mars, nggak perlu diturunkan dari antariksa, saudara. Karena memang bumi yang diberkahi, saudara, ini dihantam oleh Arab Saudi. Arab Saudi itu kan habis, saudara. Kalau mereka Wahabi, kok kalian datang ke tempat Wahabi, saudara? Kok menghadap Wahabi, saudara? Bukan begitu, ente nggak paham itu. Ente yang paling paham. Negeri gersang, negeri panas seperti neraka, lu bilang surga. Geram gue bahasa-bahasa kayak gini. Iklan-iklan begini. Produk palsu tiap hari berseliweran. Iklan, saudari. Produk asli nggak perlu ribut, diem. Barang laku. Jadi saya sebagai civil society menganggap bahwa Bapak Jokowi ini adalah orang yang sangat cerdas. Orang-orang yang mengaku cerdas di Indonesia kena prank semua. Saudari, kalau saya sih enggak. Saya meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Kalian mau apa? Kalau kalian menganggap ijazah Pak Jokowi itu palsu, berarti kalian lebih bodoh. Kenapa? Ijazah palsu aja bisa menipu kalian. Dia bisa jadi presiden, bisa jadi wali kota 2 periode, bisa jadi gubernur DKI Jakarta 1 periode, bisa jadi presiden 2 periode. Saya udah analisa. Saya udah tanya sama orang-orang yang berkompeten di situ. Saya udah tanya kepada orang-orang yang tahu persis ijazah Pak Jokowi. Katanya asli, ya asli. Kenapa? Kalau saya mengatakan ijazahnya palsu, berarti saya adalah orang yang paling bodoh yang ada di negeri ini. Kenapa? Orang ada ijazah kok bisa ngibul. Padahal di Indonesia ini nggak sedikit orang yang pinter. Kok bisa dikibulin sama dia? Gitu. Jadi kalau kalian menganggap diri kalian pinter, ya jangan coba-coba ngomong kalau ijazah Jokowi asli. Kalau ijazah Jokowi palsu. Kalau ada yang ngomong ijazah Jokowi palsu, berarti dia bodoh. Kenapa? Ijazah palsu bisa tembus jadi RI 1. Bagaimana kalau dia punya ijazah asli? Bisa menembus langit. Kalah Fakih Muqaddam.
Dokter mati karir kalian percaya? Apalagi Aldobol. Oh, nggak boleh ngomong gitu, TJ. Ini negara demokrasi. Boleh pro, boleh anti. Yang nggak boleh caci maki. Kalau mau, gue juga bisa. Coba. Kalau Jokowi ijazahnya palsu, bisa menipu orang Indonesia. Bukan menipu. Kenapa nggak kita cekal ketika pendaftaran jadi wali kota Solo? Ketika pendaftaran jadi gubernur DKI Jakarta? Ketika mendaftar jadi calon presiden? Kenapa setelah selesai 2 periode baru bahas? Kenapa waktu itu dulu takut? Bilang aja takut. Karena dia masih punya kuasa. Tinggal sekarang aja kalian bully. Kalau gitu mah gua aja berani. Kalau kayak gitu. Ngedit foto, ketawa sama-sama tukang edit. Mulai kapan begitu-begitu? Ini aku bilang sama kalian, satu rahasia yang sudah diketahui oleh umum. Orang yang bukan orang Jawa sulit jadi presiden Indonesia. Kenapa? Kenapa sulit? Apakah karena rasis? Bukan. Karena penduduk Jawa lebih banyak daripada suku-suku lain yang ada di Indonesia. Suku Jawa itu tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan sampai ke Tarim yang suku Jawa jadi jongos. Tersebar seluruh Indonesia. Seluruh dunia ini di mana-mana ada orang Jawa. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Mayoritas penduduk Indonesia bersuku Jawa. Mau di Aceh ada orang Jawa. Contoh seperti Tamiang kemarin. Sama di Aceh Tengah. Itu banyak orang Jawa. Kalau ada orang Jawa menghina korban banjir yang ada di Aceh, mereka tidak sadar mereka sedang menertawakan saudaranya sendiri. Kamu sebagai orang Jawa bangga dengan Jawamu. Kamu sebagai orang Aceh bangga dengan Acehmu. Kamu sebagai orang Batak bangga dengan Batakmu. Kamu sebagai bukan cucu Nabi bangga kamu sebagai bukan cucu Nabi. Kamu sebagai cucu Nabi nggak boleh membanggakan diri. Kalau ada cucu Nabi membanggakan diri, patut dicurigai. Di Aceh ini zuriyah Nabi banyak, tetapi gelar mereka dihilangkan. Bukan tidak ada datanya, mereka sengaja menutup. Kenapa? Diburu sama penjajah. Bahkan orang-orang yang naik ke haji aja ditandai, dikasih gelar haji oleh Belanda. Coba kalian pelajari itu. Maka apapun yang menjadi takdir kita, sekarang kita harus bersyukur. Bukan untuk membangga-banggakan diri. Kita aja kalau ada konfrontasi di media sosial, kita nggak boleh maju bilang, datukku dulu yang memberikan emas Monas, datukku dulu yang memerdekakan Indonesia. Kalau nggak datukku nggak merdeka, nggak boleh. Kenapa? Datuk-datuk kita itu ikhlas lillahi ta'ala. Membebaskan tanah dari penjajahan. Hari ini kita siapa? Cuman cucunya, cuman keturunannya. Kok bangga-banggain? Seharusnya apa yang menjadi pahala jariah mereka, jangan kita ungkit-ungkit. Sekedar untuk meluruskan sejarah nggak apa-apa. Kalau prinsip saya seperti itu. Nggak perlu saya ini Aceh, bangga sekali begini begitu. Kita nggak tahu mati kita seperti apa. Nggak tahu. Merasa sombong, angkuh, ria, takabur, merasa suci. Lebih bagus orang kotor yang mau bertaubat, yang mau menyucikan diri, mau menyucikan hati. Jadi begitu, saudari. Hari ini kalian misalnya, sejarah keluarga kalian adalah antek-antek penjajah Belanda. Hari ini kalian jangan menjadi antek-antek penjajah Belanda. Karena itu yang akan mengharumkan nama keluarga kalian. Bahwa ada di antara keturunan mereka yang bukan antek-antek Belanda. Kalau hari ini datuk kalian adalah orang-orang baik, orang-orang salih. Hari ini kalian berlaku tidak baik, berperilaku buruk, akhlak tidak ada. Jangan ngaku-ngaku. Karena dengan kalian, mereka akan tercemar namanya. Saudari. Jadi begitu prinsip gue. Tidak ada jaminan seorang pun yang datuknya mulia, kalian akan kecipratan mulia. Di sisi Allah begitu. Ketakwaan. Mau datuk kalian rampok, mau datuk kalian begal nasab. Kalau kalian hari ini masih juga melanjutkan dongeng datuk kalian, ya sama. Ini cuma dunia, saudari. Ya, nggak ada yang perlu kita banggakan. Kita bersyukur. Kita memperbaiki apa yang rusak. Ada Londo Ireng, ada Yaman Ireng. Iya, saya hitam karena ada darah Yaman. Nenek saya keturunan Yaman. Ibunya bapak saya. Jadi hitamnya diturunkan dari nenek saya yang orang Yaman dan keturunan Yaman. Tapi bukan habaib. Masuknya pun sebelum habaib. Jalur dagang, bukan jalur kabur. Jadi kakek saya
putih orangnya, kemerah-merahan. Makanya saya hitam, karena darah Yaman. Nyesal tidak TJ? Enggak. Justru hitam saya ini membawa keberuntungan yang sangat banyak bagi saya. Jadi kalau saya ngaku petani, orang percaya karena saya hitam.